akan menjelaskan tentang materi pengantar material dan metalurgi dari bab 12, yaitu struktur dan sifat dari keramik. Saya Jafar Alsat Martifa dengan NPM 333424033. Saya Vincentius Brian Belandamani dengan NPM 333424033. Saya Putra Rizal Agusti dengan NPM 333424083. Saya Fadlan Rifai Sofyan dengan NPM 333424087. Baik, di bab saat ini kita akan menjelaskan 6 learning objektif. Yang pertama yaitu tentang struktur sel keramik, dan yang kedua memprediksi struktur kristal, yang ketiga menjelaskan tentang defect ionik keramik, selanjutnya kekuatan fraktur keramik, menghitung kekuatan fleksural keramik, dan yang terakhir kita akan menjelaskan sifat getas dari keramik. Baik, untuk learning objektif pertama akan dijelaskan oleh saudara Vincent. Kepadanya dipersilakan. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Pada learning objektif pertama ini saya akan menjelaskan mendeskripsikan sel unit untuk berbagai struktur kristal, yaitu NaCl, CsCl, zinc, dan lain-lain. Jadi awal pembahasan ini yaitu sel unit untuk beberapa struktur kristal yang umum seperti sodium klorida, cesium klorida, dan zinc yang umum digunakan. Contoh dari struktur kristal ini punya susunan ion yang berbeda-beda. Misalnya yaitu NaCl. NaCl memiliki struktur kristal ion Na+ dan Cl- membentuk koordinasi oktahedral, di mana masing-masing ion punya 6 tetangga ion lainnya. Dengan memahami sel ini, kita bisa memahami lebih dalam bagaimana struktur kristalnya terbentuk dan sifat-sifat dari material yang kita gunakan pada proses kristal tersebut. Oke, saya ikuti langsung. Kita bisa dapat gambaran dari gambar kubik ini. Susunan kristal dari NaCl ini, gambar kubus ini menggambarkan tentang susunan kristal dari NaCl yang terkenal banget dalam kehidupan sehari-hari kita, yang contohnya bisa garam dapur. Dan pada kubus ini ada sepasang ion Na+ dan Cl- yang saling berpasangan dengan cara yang cukup rapat membentuk struktur kubus seperti ini. Di setiap sudut kubus ini ada zat ion Cl- dan di tengah-tengah sisi-sisinya yaitu ion Na+. Nama dari struktur ini yaitu FCC atau Phase Centered Cubic, di mana setiap ion dikelilingi 6 ion lainnya dengan susunan yang rapat kayak gini. Kita bisa bikin garam NaCl yang punya titik leleh yang tinggi dan cukup stabil di suhu yang normal. Next slide. Pada objektif yang kedua, yaitu kita akan menjelaskan sedikit tentang memprediksi struktur kristal berdasarkan rumus kimia dan jari-jarinya. Pada poin yang pertama yaitu ada rumus kimia dan komposisi. Setiap senyawa keramik terdiri dari 2 jenis ion, yaitu kation sebagai ion positif dan anion sebagai ion negatif. Dalam learning objektif ini, kita akan menganalisis komposisi senyawa berdasarkan rumus kimianya. Misalnya ada NaCl yaitu sodium klorida, atau CaO yaitu kalsium oksida. Dari rumus kimia kita tahu rasio jumlah kation dan anion dalam senyawa kristal tersebut. Ini memberikan kita gambaran tentang bagaimana ion-ion ini akan tersusun dalam
kisi kristal tersebut. Dan pada poin yang kedua yaitu jari-jari atom. Pada poin ini jari-jari ion atom memainkan peran penting dalam menentukan struktur kristal yang akan terbentuk. Semakin besar perbedaan ukuran antara kation dan anion, semakin sulit bagi ion-ion tersebut untuk membentuk struktur kristal yang solid dan kompleks. Misalnya jika jari-jari kation jauh lebih besar daripada jari-jari anion, maka kation akan menyeimbangkan gaya tarik antar ion dengan lebih menambah kerja dari kation tersebut. Sebaliknya jika jari-jari ion dan kation dan anion memiliki ukuran yang sama, mereka bisa lebih mudah membentuk struktur kristal yang lebih terbuka dan lebih kuat. Nah, poin yang ketiga adalah rasio jari-jari ion, anion dan kation. Itu pada rasio jari-jari antara kation dan anion sangat penting dalam menentukan geometrik koordinasi ion dalam struktur kristal. Rasio ini akan menentukan jenis struktur yang terbentuk, apakah itu koordinasi 4 yaitu tetrahedral, ada juga koordinasi 6 yaitu oktahedral, dan koordinasi 8 yaitu kubus. Sebagai contohnya, jika rasio kation atau anion lebih kecil dari 0,225, struktur yang terbentuk bisa jadi tetrahedral, di mana kation dikelilingi oleh 4 anion dalam bentuk piramida. Contohnya yaitu struktur silika. Jika rasio lebih besar, struktur kristalnya bisa menjadi oktahedral dengan 6 anion mengelilingi 1 kation seperti dalam NaCl. Sekian dari learning objektif 1 dan 2. Saya akan kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih kepada Saudara Vincent karena telah menjelaskan tentang learning objektif pertama dan kedua, yang dimana learning objektif pertama yaitu mendeskripsikan sel unit untuk berbagai struktur keramik, dan yang kedua ialah memprediksi struktur kristal berdasarkan rumus dan jari-jari ion. Kemudian kita lanjut untuk learning objektif yang ketiga dan keempat yang akan dijelaskan oleh Saudara Putra Rizal Agustin. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya ruang dan waktu untuk berbicara. Baik, pada learning objektif 3 ini sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai Scotty defect dan fractal defect, saya akan memaparkan 8 defect yang umumnya terjadi dalam keramik. Yang pertama itu ada vacancy cation, yang kedua ada vacancy anion, yang ketiga ada fractal defect, yang keempat ada Scotty defect, yang kelima ada interstitial anion, yang keenam ada interstitial cation, yang ketujuh ada defect lattice, dan yang kedelapan ada defect cyanide. Oke, balik lagi ke Scotty defect dan fractal defect yang dimana terdapat dalam gambar ini. Sebelumnya, bagi teman-teman yang belum tahu tentang Scotty defect itu apa, di sini saya akan jelaskan lebih rinci mengenai Scotty defect. Yang pertama dapat kita lihat di kanan gambar terdapat bola besar berwarna oranye dan bola kecil berwarna biru, yang dimana bola besar berwarna oranye ini berperan sebagai cation dan bola kecil ini berperan sebagai anion. Kekosongan ini terjadi karena bola kecil oranye dan bola kecil biru dan bola besar oranye ini tidak berada dalam posisi asli mereka dalam isi kristal. Akibatnya densitas kristal ini menurun karena adanya ruang kosong yang tidak terisi.
Scotty defect ini umumnya terjadi pada senyawa ionik seperti NaCl yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, dan HCl yang dimana ukuran dari kation maupun anion itu relatif sama. Selanjutnya ada chemical defect. Dapat kita lihat di kiri bawah dari gambar terdapat anion yang berpindah ke sisi-sisi atom lainnya, yang menyebabkan posisi awal dari si anion ini kosong. Nah, tapi posisi aslinya memang kosong, tetapi si anion ini tidak meninggalkan isi kristal, tetap berada dalam struktur isi kristal. Berbeda dengan Scotty defect yang dimana anion dan kation itu meninggalkan struktur kristal, Frankel defect ini hanya berpindah ke atom-atom lainnya. Nah, cacat ini itu tidak terlalu mempengaruhi densitas kristal. Frankel defect itu umumnya terjadi pada senyawa seperti AgCl atau ZnS, di mana ukuran kation sendiri itu lebih besar daripada ukuran anion. Cacat ini mempengaruhi sifat listrik material karena menciptakan ion-ion yang lebih mudah bergerak. Kedua cacat ini mencerminkan gangguan pada struktur ideal kristal yang dapat mempengaruhi sifat-sifat material seperti kekuatan, stabilitas, dan konduktivitas listriknya. Selanjutnya, pada learning objective 4 yaitu menjelaskan penyebab variasi kekuatan fraktur pada keramik. Kenapa sih kekuatan fraktur keramik itu bisa berbeda-beda meskipun sampelnya sama? Ternyata itu karena banyak faktor, terutama adanya cacat mikro di dalam material. Nah, cacat-cacat kecil ini yang sering tidak terlihat oleh mata, jadi titik lemah yang bikin keramik itu lebih gampang patah. Contohnya, kalau ada microcrack di permukaan, itu bisa langsung jadi sumber retakan saat material diberi tekanan. Jadi meskipun terlihat mulus dari luar, keramik sebenarnya bisa menyimpan bom waktu di dalamnya. Jadi untuk microcrack ini kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang ya. Kita hanya bisa melihat microcrack ini menggunakan alat yang bisa disebut sebagai mikroskop. Baik, terima kasih. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Rizal karena telah menjelaskan learning objektif yang ketiga dan yang keempat mengenai 8 jenis defect ionik dalam keramik, dan yang keempat yaitu menjelaskan penyebab variasi kekuatan fraktur pada keramik. Nah, tadi mengenai penjelasan tersebut kita dapat mengetahui bahwa defect Frankel itu hanya perpindahan kation ke posisi interstisial, yaitu ruang kosong dalam isi kristal. Nah, sedangkan defect Scotty itu pasangan ion yang menghilang dari isi kristal. Nah, dapat disimpulkan bahwa defect Frankel itu hanya berpindah, tetapi defect Scotty itu menghilang dari posisi. Kemudian selanjutnya untuk learning objektif yang ke-5 dan ke-6 akan dijelaskan oleh Saudara Fadlan. Padanya kami silakan. Terima kasih atas waktunya Saudara moderator. Di sini saya akan menjelaskan learning objektif yang ke-5 dan ke-6. Yang pertama itu slide tolong. Learning objektif kelima itu menghitung kekuatan fleksural batang keramik dalam 3 titik. Kekuatan fleksural batang keramik adalah kemampuan di mana material keramik diberi tekanan sebelum dia hancur atau patah. Bagaimana cara menghitungnya? Sebelum menghitung kekuatan fleksural batang keramik dilakukan metode uji 3 titik. Yang dimana rumusnya adalah sigma fleksural sama dengan 3 kali F kali L per 2 dikali B kali D kuadrat.
Nah, di sini bagaimana kita mendapatkan angka F, L, B, dan D sehingga kita dapat menghitung kekuatan fleksural keramik ini. Dalam metodologi 3 titik saya akan seperti dalam mekanisme gambar yang kami dapat dari techscience.com. Di dalam gambar ini terdapat dua batang penyangga yang dimana dua batang penyangga ini mempunyai jarak sebesar L. Sebesar L. Lalu di atas batang penyangga ini diletakkan spesimen keramik yang dimensi ukurannya telah diketahui seperti panjang, lebar, diameter, dan lain-lainnya telah diketahui. Lalu ada batalan ketiga yang dimana dia akan menekan gaya sebesar F ke tengah-tengah spesimen ini sehingga dia akan pecah atau patah. Lalu F yang menyebabkan dia patah ini dapat langsung dilihat pada alatnya sebesar F. Lalu data-data tadi dimasukkan ke dalam rumus ini sehingga didapatkan kekuatan fleksural batang keramik. Kekuatan fleksural batang keramik ini sangat penting ketika kita akan mengaplikasikan suatu keramik yang dimana dia keramik itu akan bagaimana sih gaya yang dapat menghancurkan keramik itu maksimalnya berapa sebelum dia pecah atau patah. Selanjutnya learning objektif yang ke-6 saya akan menjelaskan mengapa keramik umumnya bersifat getas. Seperti yang di gambar ini, keramik ini langsung patah gitu ya, patah tanpa langsung patah aja. Alasan keramik ini dapat bersifat getas itu ada 4. Yang pertama itu adalah strukturnya kaku. Karena keramik mempunyai ikatan ionik dan kovalen, maka kekuatan ikatannya ini mempunyai struktur yang kaku yang dimana ketika diberi gaya eksternal, kekakuan dari struktur keramik ini akan menyebabkan keramik ini tidak dapat menyebarkan gaya eksternal yang diberi pada keramik itu, sehingga respon dari keramik yang diberi tekanan eksternal yang berlebih akan menyebabkan keramik itu patah atau hancur. Yang kedua adalah minimnya dislokasi. Tidak seperti logam, keramik mempunyai dislokasi yang sangat sedikit. Yang dimana ketika diberi gaya eksternal, keramik umumnya logam ketika diberi gaya eksternal akan terdeformasi secara plastis sebelum dia patah. Tapi berbeda dengan logam, keramik ini dislokasinya tidak dapat menyebarkan gaya yang diberi pada keramik sehingga tidak terdeformasi secara plastis dan langsung patah atau pecah. Terus yang ketiga, fraktur dan microcrack. Seperti yang dijelaskan oleh saudara Rizal, fraktur dan microcrack akan menjadi titik kelemahan pada suatu keramik yang dimana ketika diberi beban atau tambah gaya eksternal, cacat mikro ini akan melebar atau menyebar ke segala arah sehingga keramik tersebut dapat pecah atau retak, sehingga ya itu akan menambah. Terus yang terakhir, ikatan yang kuat. Keramik memiliki ikatan yang kuat sebagian besar karena adanya ikatan ionik dan kovalen. Sehingga ikatan-ikatan yang tadi akan membuat struktur dari keramik kaku dan
akan membuat keramik cenderung patah atau lukas atau pecah. Mungkin sekian learning objective yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Fadlan karena telah menjelaskan learning objective yang terakhir yaitu kelima dan keenam, yang dimana learning objective yang kelima yaitu menghitung kekuatan fleksural root keramik dalam uji 3 titik, dan yang terakhir ialah menjelaskan mengapa keramik itu cenderung bersifat getas. Nah, untuk mengetahui selanjutnya saya sendiri akan menjelaskan tentang mengenai diagram fasa. Nah, dari diagram fasa tersebut kita akan menjelaskan diagram fasa dari struktur Al2O3 dan Cr2O3. Nah, Al2O3 ini disebutkan memiliki rumus kimia dari aluminium oksida, dan Cr2O3 ini yaitu kromium oksida. Nah, dalam diagram fasa tersebut seperti yang kita lihat di sini, kita dapat melihat bahwa terdapat 3 bagian utama. Yang pertama yaitu yang bagian atas cair dan yang bagian bawah ialah padat. Nah, yang di tengah-tengah ini adalah paduan dari campuran cair dan padat, yaitu liquid ditambah dengan cairan padat. Nah, di gambar tersebut dapat dilihat bahwa struktur Al2O3 itu yang murni ya, meleleh pada suhu 2045 derajat Celcius. Nah, tetapi untuk yang kromium oksida ini, itu untuk yang murni meleleh di sekitar suhu 2275 Celcius. Nah, itu sangat berbeda sekali. Nah, di antara suhu-suhu tersebut ini itu terdapat zona-zona yang dimana campuran akan berada dalam bentuk cair padat. Nah, ini yang di tengah ini ya. Nah, kemudian kenapa sih kita penting mempelajari diagram fasa ini? Nah, karena material-material yang ada dalam industri tersebut itu memiliki ketahanan yang luar biasa terhadap panas dan korosi. Nah, sehingga banyak digunakan untuk pelapis tungku atau bahan tahan api di industri tersebut. Nah, dengan memahami diagram fasa ini, kita dapat mengetahui banyaknya campuran-campuran yang perlu ditambahkan dalam menguatkan berbagai struktur material. Nah, jadi diagram fasa ini nggak sekedar cuma teori doang, tapi juga ada paduan praktis untuk menciptakan material yang berkualitas untuk nanti kita aplikasikan dalam industri baja, untuk membuat baja, untuk membuat paduan-paduan logam, yang dimana diagram fasa ini memang sangat penting untuk kita pelajari sebagai anak-anak metalurgi nanti kemudian kita bekerja di industri manufaktur atau pertambangan. Nah, jadi dari sekian banyaknya learning objektif yang kita pelajari, itu kita dapat menyimpulkan bahwa struktur dan sifat keramik itu berbagai macam bentuknya. Nah, di sini diagram fasa ini merupakan pelajaran yang paling penting yang akan diposisikan di pelajaran yang paling terakhir. Nah, maka dari itu kami dapat menyimpulkan bahwa struktur sel keramik ini sangat berguna untuk kita anak metalurgi di nanti ketika kita bekerja di industri manufaktur.
Baik, sekian dari kelompok kami mengenai struktur dan sifat dari keramik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tar dulu. Ini buat yang itu yang tadi yang gua ketawa itu. Cepat.